Halo Scorpio, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Scorpio. Air mata jatuh tak tertahankan ketika mendengar kabar mengejutkan ini. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Seven of Cups, ada Temperance. Di sini ada Nine of Pentacles, ada Two of Swords, dan di sini ada Six of Wands. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Seven of Cups. Saya melihat di sini sepertinya kayak ada seseorang yang berpura-pura di hadapan kamu. Kayak ada seseorang yang kamu percaya ternyata bisa saja menyimpan kemarahan, kebencian, atau dendam terhadap kamu. Ini seperti seseorang yang memakai topeng ya. Di depan kamu begitu baik, di depan kamu begitu bersimpati, tetapi justru di balik semua itu ada sesuatu hal yang dia rencanakan. Sepertinya kartu ini mengingatkan kamu ya, mengingatkan kamu untuk lebih berhati-hati. Kayak ada yang sedang merencanakan hal besar terjadi atau menimpa kehidupan kamu. Ini kayak apa ya? Kayak sesuatu hal yang tidak kamu sangka-sangka. Ada di sini kamu mendengar atau kamu tahu dari seseorang tentang niatnya terhadap kamu. Ada niat yang tersembunyi di balik kedekatan kamu dan dia. Entah itu sebagai teman atau kedekatan sebagai pasangan atau apapun. Kayak ada yang kayak, kalau mungkin dalam sebuah hubungan kayak memanfaatkan lah artinya di sini. Itu yang bikin air mata kamu jatuh tak tertahankan ya, karena kamu merasa sudah sangat percaya, sudah sangat berekspektasi bahwa seseorang ini adalah seseorang yang bisa kamu percaya. Tapi ternyata tidak seperti itu kenyataannya. Ternyata ini adalah seseorang yang menyimpan kemarahan. Kayak ada hal yang membuat dia merasa dendam terhadap kamu.
Ya, mungkin tanpa kamu sadari, kamu pernah menyakiti perasaannya tanpa kamu sadari ya. Itulah yang mungkin memicu dia untuk ingin melakukan sesuatu hal terhadap kamu. Bisa saja dalam usaha, dalam bisnis, dalam pekerjaan, ada seseorang yang ingin menjatuhkan kamu, atau dalam hubungan, ada yang ingin merusak, ada yang ingin menghancurkan, ada orang ketiga yang masuk. Jadi kartu ini mengingatkan kamu untuk lebih berhati-hati di setiap apapun. Artinya untuk belajar tidak gampang percaya atau tidak terlalu percaya terhadap seseorang. Ya, meskipun di sini dia begitu memperlihatkan loyalitasnya terhadap kamu, tapi kita tidak pernah tahu isi hati, pikiran yang mungkin menyimpan kemarahan, dendam terhadap kamu. Ada Temperance. Tapi sejauh ini saya lihat kayaknya kamu mampu untuk lebih melindungi diri kamu ya. Artinya seseorang ini nggak akan sampai atau nggak akan benar-benar berhasil menghancurkan kehidupan kamu. Di sini tentunya kamu juga lebih pintar ya, membaca situasi, membaca kondisi. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk bisa menghadapi orang-orang seperti ini. Untuk bisa menghadapi orang-orang yang pakai topeng ya, untuk bisa menghadapi orang-orang yang penuh dengan kepalsuan. Jadi kamu cukup pintar ya untuk bisa menghadapi orang-orang seperti ini. Tidak terbawa emosi, kamu juga nggak melawan itu dengan emosi, tapi dengan strategi. Dengan strategi, dengan pemikiran untuk menolak secara halus, pelan-pelan menjauh dari seseorang yang merencanakan sesuatu hal terjadi dalam kehidupan kamu. Pelan-pelan menjauh dari seseorang yang tidak bisa kamu percaya lagi. Saya lihat kamu mampu untuk bisa membentengi diri kamu, untuk lebih bisa melindungi diri kamu dari hal-hal yang tidak ingin terjadi. Ada Nine of Pentacles. Saya juga melihat di sini ini seperti ada yang kayak mau memanfaatkan ya, kayak mau memanfaatkan keadaan ya. Bisa saja di sini kamu menjalani hidup sebagai orang tua tunggal yang mungkin banyak kelimpahan, tapi kayak ada yang datang, ada yang menghampiri, tapi hanya pengen memanfaatkan, hanya pengen uang kamu. Hanya pengen numpang hidup sama kamu. Tapi tentunya dia begitu pandai ya, begitu pandai untuk mengambil hati. Dia begitu pandai untuk bikin kamu nyaman. Dia begitu pandai untuk buat kamu itu ketergantungan terhadap dia. Tapi ternyata semua itu ada hal yang dia inginkan dari kamu. Itu bisa saya terjadi. Jadi penting ya untuk kamu lebih waspada terhadap orang yang mendekat yang mungkin terlihat berlebihan. Jangan sampai apa yang kamu miliki ini ya hancur berantakan, hilang semuanya karena seseorang ini. Jangan sampai kamu memberikan segalanya kepada dia yang ujung-ujungnya dia nanti ninggalin kamu. Jadi kembali lagi saya melihat di sini. Ini untuk sebagian kamu ya, sebagian kamu yang memang sudah punya kehidupan yang sangat mapan, tapi menjalani hidup sebagai orang tua tunggal. Ada yang mendekat, tetapi hati-hati. Jangan sampai itu ternyata adalah seseorang yang toksik dan manipulatif yang justru akan menghancurkan kehidupan kamu. Ada Two of Swords, memang hidup tidak lepas dari pilihannya. Saya merasakan kayaknya yang mendekat sama kamu ini nggak hanya satu ya, kayak ada beberapa yang mendekat. Itulah kamu terlihat bingung, kamu terlihat mungkin kamu merasakan atau melihat pilihan ini terlihat sama baiknya, tapi pastinya nanti kamu akan lebih bisa memilih dan memutuskan tentang apa yang benar-benar kamu butuhkan, seseorang seperti apa yang kamu butuhkan. Ya mungkin di sini posisinya kamu sudah punya kelimpahan, punya harta,
Di sini kamu butuh seseorang yang benar-benar bisa mendampingi kamu, bikin kamu nyaman, tanpa ada niat di balik semua itu. Itu yang kamu butuhkan. Kamu ingin seorang partner yang sama-sama ingin maju, ingin berkembang. Bukan hanya ingin numpang hidup sama kamu ya, bukan hanya pengen merampas apa yang menjadi milik kamu, tidak. Jadi saat ini kamu tidak memilih itu tidak berdasarkan gengsi lagi, tidak lagi berdasarkan ambisi atau hanya penampilan luarnya saja, tetapi lebih kepada sesuatu hal yang karena biasanya sesuatu hal yang datang dari hati itu akan mampu menyentuh perasaan kamu, dan itulah yang akan mampu menyentuh perasaan kamu nanti. Jadi penting untuk kamu lebih memilih itu pakai hati dan pikiran, atau lebih menyatukan antara hati dan pikiran. Jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah, karena apa yang kamu pilih dan apa yang kamu putuskan saat ini itu sangat berkaitan dengan masa depan kamu. Oke? Ada Six of Wands, dan saya melihat di sini kayak memang benar-benar kayak ada seseorang yang mungkin di sini kayak memang berkelas ya, berkelas. Seseorang yang benar-benar tidak hanya mungkin di sini seseorang yang seimbang dengan kamu, yang punya kelimpahan juga, yang benar-benar sama-sama punya usaha atau bisnis atau pekerjaan yang oke. Itu yang saya lihat, artinya nggak ada niat dia untuk memanfaatkan kamu di sini. Itu yang akan mendekat. Ada beberapa nanti yang mendekat, tapi nanti kamu akan lebih bisa memilih dan memutuskan. Karena biasanya sesuatu hal yang tulus, sesuatu hal yang niatnya dari hati, itu pasti akan menyentuh perasaan kamu. Jadi lebih peka ya, lebih sensitif, lebih bisa merasakan. Jangan tutup ya, jangan tutup diri kamu. Lebih bisa merasakan, tetapi kamu harus tahu apa yang terbaik dan apa yang tidak baik. Jangan sampai kamu dibutakan kembali oleh perasaan cinta yang salah. Oke, kita lanjut. Di sini ada Atlantis. Ada male female, ada angel, ada love life, dan di sini juga ada listen and listen. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini banyak hal ya sepertinya yang membuat kamu lebih paham, lebih pintar dalam menjalani kehidupan. Banyak hal-hal yang terjadi yang membuat kamu tahu apa yang harus kamu lakukan dan apa yang tidak boleh kamu lakukan. Kayaknya dalam segala hal kamu sudah lebih berhati-hati ya. Kamu sudah lebih berhati-hati, kamu sudah lebih waspada, karena kamu ya kayak ada yang benar-benar bisa saja di sini ada yang benar-benar berhasil untuk menghancurkan kehidupan kamu. Ada yang saya rasakan, kayak ada yang benar-benar berhasil untuk merampas kebahagiaan kamu. Ya mungkin merusak hubungan rumah tangga kamu, mengambil pasangan kamu, merampas kebahagiaan kamu ada. Jadi untuk kedepannya sepertinya kamu lebih berhati-hati di setiap langkah yang akan kamu ambil, karena kamu nggak mau salah lagi dalam melangkah. Oke. Dan saya lihat di sini kamu tidak hanya belajar dari apa yang menimpa kamu saja ya, tapi kamu belajar dari apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu dengar, apapun yang terjadi di sekeliling kamu. Dan saya melihat di sini memang untuk sebagian kamu nggak mudah ya untuk buka hati untuk yang baru, nggak mudah untuk percaya lagi terhadap seseorang. Kayaknya hal-hal yang dulunya pernah terjadi itu membuat kamu menutup diri. Tapi kembali lagi pelan-pelan ya, kalau Tuhan itu menginginkan kamu berjodoh dengan seseorang, meski kamu menutup diri, ya itu akan tetap terjadi. Jadi di sini gimana pun ya,
kamu menutup diri, tetapi jika Tuhan menginginkan kamu kembali menjalin sebuah hubungan dengan seseorang, ya artinya pintu hati kamu akan terbuka dengan sendirinya. Karena memang memang sepertinya ada yang sudah digariskan untuk kamu, atau ada yang sudah dipersiapkan untuk kamu. Jadi mungkin kesedihan tidak akan selamanya, perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, kegagalan bukan akhir dari segalanya. Tetapi bisa saja kegagalan itu justru sesuatu hal yang baru yang akan dimulai. Di sini ada love life, cinta dalam kehidupan kamu. Ada kasih sayang yang mengalir, ada cinta yang baru yang akan datang dalam kehidupan kamu yang mungkin tidak pernah kamu sangka, tidak pernah kamu duga, atau bahkan melebihi dari ekspektasi kamu. Jadi mungkin ini hanya masalah waktu aja ya, hanya masalah waktu. Jadi tetap tenang, meski sebagian kamu saat ini menghadapi situasi yang sulit ya, tetap tenang dalam menghadapi hal itu, dan tetap berhati-hati di setiap keputusan kamu. Saya yakin waktu di sini akan membantu kamu untuk benar-benar menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu hadapi. Karena penting ya untuk kamu tidak berfokus kepada masalahnya, tapi berfokus kepada penyelesaiannya. Artinya tidak mengungkit-ungkit tentang apa yang sudah terjadi dulunya, tapi berfokus kepada bagaimana cara kamu untuk bisa keluar dari permasalahan ini. Baik permasalahan dengan mantan, ada ya mungkin sebagian kamu yang punya masalah dengan mantan, atau masalah dalam pekerjaan, atau usaha yang sedang kamu jalani saat ini yang mungkin mengalami kendala, ujian, cobaan, apapun itu. Tapi di sini waktu akan mampu membantu kamu untuk benar-benar bisa keluar dari situasi ini, keluar dari permasalahan ini. Jadi nggak ada yang nggak bisa terselesaikan, asal kamu tetap bisa berpikir jernih, berpikir positif, dan berprasangka baik. Meski banyak hal yang mungkin menimpa kamu yang membuat kamu kadang merasa nggak sanggup, nggak kuat, tapi yakin setelah kamu jalani, semua itu akan bisa kamu lewati. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit, apapun itu, apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun situasinya, apapun kenyataannya, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.